Yang ini Pak. Ada Pak share screen-nya Pak? Ada tahun 2008, udah lama banget. Hah? Ya, dapat SNI-nya yang 2008 soalnya Pak. Hmm. Ya. Oke. Sekarang balik ke itu bahan presentasinya tolong. Oh, Ya Pak. nggak yang bahan presentasinya Oh, yang PowerPoint ya. Saya mau lihat dulu tadi bentuk itu seperti apa rangkanya. ini Pak. Terus atapnya berapa? Ada 8 batang. Maksudnya berapa? Panjang sisi bidangnya. Terus Yang lebar bidangnya 3 meter, panjang sisi bidangnya 8 meter Pak. jadi 3 ke melebar, 8 ke arah panjang. Oh, gitu. Ya, arah panjang 8 meter, sedangkan untuk Kuda-kudanya ada lebar berapa? 3 meter. Kuda-kudanya 4 buah Pak. Jadi per 2 meteran gitu ya. Ya, 2 meter. Rapat banget. Oke. Nah, dari sini Mas ngitung terus keluar tadi yang di tabel tadi ya. Coba lihat lagi tabelnya. ya Pak. Nah, jadi ini Mas, ini sebenarnya kalau Mas pakai format yang standar ini kita nggak mungkin ada dua seperti itu gitu ya. Jadi memang cuma satu gitu ya. Jadi harga satuan ya sesuai dengan satuannya. Nah, saya mau tanya itu harga satuan yang pertama sama yang kedua bedanya apa? Yang ini udah dikali sama faktornya Pak. Yang ini hanya harga Yang ini satuannya aja. Ya, ini hanya harga satuannya saja Pak. harga satuan apa? eh Per tukang kayunya. Kan ini kalau Maksudnya, yang nah kan kalau yang kiri kan orang, hari ya. OH itu apa sih? Orang hari kan? ya Nah, kalau yang ini harga satuan apa nih maksudnya? Yang saya belikan. harga satuan ininya Pak, buat pembayarannya. Nah, ini untuk faktor ininya apa? Orang per harinya. Izin menjelaskan ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya harga satuan yang itu tuh harga satuan orangnya untuk per jamnya Pak. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya itu sudah dikali per 8 jam Pak. Untuk Iya, nah berarti yang ini berarti kan nggak perlu dimasukkan. Oh iya. Jadi langsung sesuai harga. Jadi eh, standar kita, ya Mas kalau lihat semua juga, kalau ini untuk pribadi sih nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya kalau kita bikin penawaran yang standar keluar ini nggak ada ini Nggak perlu benar dicantumin. iya. Baik, Jadi memang langsung aja di sini udah orang hari ya di sini harga satuannya orang hari gitu. Ya. Oke Pak. Jadi nggak perlu dimasukkan yang per jamnya tadi kan, makanya tadi saya tanya ini apa gitu ya, ini per jam gitu. Ya. Jadi yang kita masukkan adalah harga satuan orang hari. Nah, kemudian ini apa nih untuk yang kuda-kuda ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ya Pak. Kuda-kuda ini Mas tadi ngitung koefisien yang 20,1 kira-kira gimana caranya nih? Tahu nggak? Kalau untuk koefisiennya sendiri kita ngambil dari SNI Pak. Ambil dari SNI ya? Ya, jadi yang untuk dari SNI. Tenaga kerja bagian kuda-kuda didapatkan koefisiennya sebagai berikut Pak. Nah, ini untuk mengerjakan berapa banyak nih? Ini harga satuan apa sih? Yang mananya Pak? Iya, ini yang Mas tampilin ini harga satuan apa ini? Harga satuan pekerja ya Pak? Bukan, ini kan katanya harga satuan kuda-kuda kan? Iya, Tapi apa satuannya apa? satuan kuda-kudanya. Iya, kuda-kudanya gimana? Per meter panjang, per meter kubik, per meter Per meter persegi, persegi Pak. atau Per meter persegi. Izin menjawab Pak, untuk bahan yang kayu balok Borneo Super itu per meter kubik Pak.
Jadi harganya 80.000 itu per satuan per meter kubik. Iya. Jadi ini bukan per buah ya? Bukan, Pak. Bukan per buah kuda-kuda ya? Bukan. Ya, bukan, Pak. Jadi ini per meter kubik ya. Jadi kalau kuda-kuda itu kita ngitungnya per meter kubik karena itu kayu, kita per meter kubik, gitu ya. Jadi kalau misalkan Mas mau bikin adalah harga satuan per meter kubik, 1 meter kubik untuk pembuatan kuda-kuda, gitu ya. Oke, Pak. Nah, Baik, ya. Pak. Nah, kemudian ya ini kayunya balok apa? Borneo Super 3 meter kubik kali 1,1 ya kan kubik ya, karena bikin 1 meter kubik ya ini mungkin masih wajar lah karena harus ada yang dipotong gitu. Besi stripnya apa nih? Besi platnya, Pak. Besi platnya, oke. Paku ya. Kalau menurut Mas sekarang ada yang kurang nggak sih kalau kita ngajukannya seperti ini? Untuk bikin 1 meter kubik kuda-kuda, kira-kira ada yang kurang nggak dari sini? Kayaknya enggak sih, Pak. Kayaknya cukup, Pak. Oh, Itu. cukup ya. Iya, Pak. Cukup, Pak. Jadi ini tukangnya kerjanya pakai tangan ya. Iya. Iya, Pak. Motong kayu pakai tangan, Oh, baut pakai tangan. Nggak ada alat bantu nggak sih? peralatan perkakasnya ya, Pak ya? Iya. Kalau perkakas biasanya ini, Pak, sepaket, Pak. Sama misalkan tukang kayu pasti ada perkakasnya gitu. Nah, itu dalam SNI acuannya begitu ya. Acuannya bahwa tenaga kerja itu akan bawa alat, gitu ya. Iya, Pak. Tapi kalau kenyataannya di lapangan itu pekerja itu nggak bawa alat itu. Artinya misalkan mungkin hanya sedikit yang punya alat gitu ya. Emang terus kalau kita hire nggak punya alat terus gimana? Nggak kerja dong. Nah berarti apa? Berarti kan kontraktor harus membelikan alat gitu kan. Iya, Pak. Berarti Nah, menyediakan alatnya juga ya, Pak ya? Ya biasanya ditambahkan adanya peralatan tapi judulnya cuma alat bantu. Alat bantu itu satuannya lamsam gitu ya. Nilainya juga nggak besar misalnya ya. Karena kan sulit kita misalkan Anda perlu palu tuh misalkan buat bikin ini gitu kan. Sekali pakai palu apakah satu kuda-kuda satu palu kan nggak gitu kan. Ya. Palu bisa dipakai terus-menerus untuk semua kuda-kuda kan gitu, asal nggak hilang gitu kan. Nah, jadi biasanya ditambahkan yang C-nya itu, ini C-nya kan nggak ada nih, alat nih gitu ya. Jadi harga peralatan, tapi biasanya hanya alat ini, alat apa? Alat bantu. Alat bantu gitu ya. Mau Rp5.000, biasanya nggak besar kok itu alat bantu. Nah, kecuali perlu alat berat. Kalau alat berat baru harus dimasukkan gitu ya. Mau kuda-kuda nggak. Ya, Pak. Nah, kemudian kalau bahan sendiri apakah cukup seperti itu? Mas nggak ada itu ya, anti rayapnya segala nggak ada ya? Borneo Super kan Mungkin untuk ini apa ya, anti rayap kayak apa sih, kayak cat kayak gitu ya, Pak ya? iya dong, anti rayap kayu. Iya. Karena kalau kayu jati dia lebih kuat dibandingkan Borneo ya. Borneo itu ya kuat, tapi maksudnya kalau nggak dirayap lebih cepat rusak gitu ya. Tapi itu kan pilihan ya, boleh enggak juga nggak apa-apa menurut saya. Tapi yang bagus biasanya kita pasti itu kan ya, biasanya supaya kalau sekarang tuh sistemnya anti rayap itu kita semprot, jadi bukan kalau zaman dulu kan kita celup itu ya kayunya ke apa ter gitu kan ya, atau dicat gitu ya. Sekarang ya disemprot aja gitu, ada yang transparan warnanya gitu. Itu bisa ditambahkan. Tapi memang secara umum seperti ini udah oke. Nah, cuman yang overhead dan profit ya
Eh, ini biasanya kalau sekarang itu biasanya tidak muncul nol, ya. Tapi overhead dan profit itu dibebankan ke harga satuan ini, gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi ini jadi gini ya, ada instansi pemerintah yang tidak mengizinkan mengeluarkan overhead dan profit. Ya, jadi ada tender yang kita nggak boleh ada overhead dan profit. Artinya angka ini disebarkan ke sini dan ke sini. Jadi ke semuanya ini, gitu ya, ke semuanya ini. Jadi ini sudah termasuk overhead dan profit. Profit. Ada yang seperti itu, tapi memang ada juga yang boleh mengeluarkan ini, gitu ya. Tapi setelah saya sekarang ini jarang yang mengeluarkan ini. Termasuk alat bantunya juga, Pak. Alat bantu dikeluarkan, alat bantu ditulis. Jadi C itu kan alat tuh, A, B, C. C-nya mana tuh? C alat, harusnya nanti alat bantu aja isinya gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Biasanya seperti itu. Kemudian masalah harga, ini harga dari mana nih, Mas? Harga ini harga dari mana? Apa misalnya untuk harga, Pak, saya lihat harga yang terbaru, Pak, di Google, Pak. Untuk Enggak, maksudnya pekerjaan lokasinya, kerjaannya di mana? Misalkan lokasinya. di Bikin Kabupaten, atap. di Kabupaten Bogor, Pak. Terus harganya juga harusnya dari Kabupaten Bogor ya, carinya gitu kan. Baik, Pak. Nah, kemudian kalau saya pengen tanya lagi nih, dari kerjaan ini aja satu aja nih yang kuda-kuda. Berapa persen sih tenaga kerjanya? Kira-kira berapa persen tuh? Berapa persen Mas ini? Maksud persennya gimana, Pak? Berapa persen upah tenaga kerja? Oh, upahnya. Heeh. Eh, Ya itu ya kan tinggal 4 juta bagi berapa? 6 juta kan? Ya. ya, Pak. Berapa persen? 1,75. 4 75. juta dibagi 6 juta. Berapa? 60% ada? Iya, Pak, sekitar 60%-an, Pak. Nah, kira-kira betul nggak 60%? Enggak ya. Upah pekerja kalau di BOW itu sekitar 20-30%. Kalau di SNI sekitar 40%. Nah, berarti ada yang salah. Tahu nggak kira-kira yang salah di mana? Yang harga satuan ini mungkin, Pak? Harga satuan harinya, Pak. Harga satuan hari udah betul. Yang per daerahnya? Yang salah itu adalah yang ini. Coba cek lagi betul nggak ini? Harga 1 meter kubik kayu Borneo berapa? 80.000. Iya, Pak. Kurang dicek lagi, Pak, ntar. Kayu itu sekitar 3 juta, 4 juta. Jati kan 5 juta per meter kubik. Iya, Nah, Pak. jadi kalau Mas jadi pemborong ini udah pasti rugi aja gitu. Ya. Kayaknya ya, Salah. Pak. Siapa? Salah. Gitu, Pak. Coba cek, kan bisa buka internet.
Harga kayu berapa Itu meter kubik? ini Pak, harga satu batangnya Pak. Nah, itu satuannya apa? Meter kubik. Meter kubik kan? Iya, Pak. Ya, hati-hati kayak gitu. Bisa rugi. Ya, Oh iya, 3.500.000-an, Pak. Sekitar 4 jutaan, Pak. ya iyalah emang segitu orang ini 80.000. Kayaknya ditanggung kamu ya. Profit Pak. aja kurang buat nutup itu. Baik, Pak, nanti diganti, Pak. Ya, Pak, mohon maaf Pak. Revisi. Ya. Nah, tapi ya ini maksudnya harus teliti kalau bicara harga gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Baik, Pak. Harga satuan dengan harga itu harus sama gitu ya. Gitu. Baik, Jadi jangan sampai ini gitu. Ini sering terjadi kok kayak gini. Di pikiran kita apa kita masukin, nggak taunya pas lihat satuannya nggak sama gitu ya. Ya. Apalagi yang ngumpulin data itu orang lain gitu kan, kadang-kadang kita nggak sempat lihat, pokoknya kasih tabel harga basic price sekian masuk gitu ya. Wah, nggak taunya satuannya beda gitu ya. Baik, Pak. Ya, itu Baik, perlu Pak. diperhatikan. Jadi sebenarnya secara keseluruhan sih Anda udah lengkap gitu ya. Cuman ada satu yang diminta tuh membandingkan dengan BOW misalkan gitu, beda jauh nggak harganya? Nah, itu belum ada gitu ya. Ya, jadi tapi cara ngitungnya juga sama lah, cuman koefisiennya koefisien BOW gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya rasa cukup ya, atau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Ya. Kawan-kawan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau nggak ada udah cukup ya. Terima Ya. kasih Mas. Ya, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Hati-hati ya, Dek. Assalamualaikum. Salam. Baik, selanjutnya silakan kelompok lain. Enggak. Ayo, siapa? Silakan yang lain. Tapi yang kelompok barusan sudah, jadi untuk bikin atap sudah lengkap ya. Jadi atap itu memang ada kayak kuda-kudanya, ada gording, ada rank. Tapi nggak tahu gentengnya belum masuk tuh, gitu ya. Atap kan termasuk itu sebenarnya. Ya, jadi lengkap gitu ya secara itu. Baik, Pak. Mungkin ada kelompok lain, silakan. Ya, ayo kelompok lain siapa? Ya, ayo silakan, ayo jangan lama-lama. Kan banyak kelompoknya lebih dari 10 nih. Ya, jadi untuk yang tugas ini memang kecil bagiannya, tidak belum seluruh bangunan gitu ya. Tapi part by part. Nah, part by partnya ini memang kayak tadi harus jelas. Sebenarnya harus ada sketsnya. Kemudian itu apa? Sebenarnya spesifikasi materialnya tadi harus ada ya. Makanya tadi Mas itu kebetulan udah masukin kayunya kayu Borneo, ya oke gitu ya. Karena kalau kayunya jati harganya juga pasti beda gitu ya.
kayunya apa lagi beda gitu ya. Kemudian juga ranknya juga coding tadi ya, ya itu sama ya. Jadi memang harus ada jenis kayunya, itu apa yang digunakan. Ya, oke, Mas Mbak, Ya, Pak. siapa lagi silakan, ayo cepat. Ayo teman-teman. Jadi Sarip, Semangat, semangat. Pak, saya mau presentasi, Pak. Ya Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan RAB dinding batu bata. Nama saya Musa Alfaji Maulana Hasan dengan NIM 2411879 dan bisa dilihat ini rekan-rekan saya. Untuk mortal untuk pembuatan pasangan bata merah banyak tipenya. Untuk tipenya ada mortal tipe M, mortal tipe 0, mortal tipe S, mortal tipe P, mortal tipe N, dan yang terakhir untuk perhitungan bongkar untuk 1 meter kubiknya pasangan bata merah untuk manual. Nah, ini untuk mortal tipe M. Untuk tenaga kerjanya bisa dilihat untuk yang satu pekerja tukang batu, yang kedua tukang mandor, yang ketiga mandor. Untuk bahan-bahannya ada batu merah, semen, dan pasir pasang. Untuk untuk yang memakai molen, untuk pekerjaannya sama kayak yang manual, cuman perbedaannya ada di peralatan. Kalau misalnya yang manual tidak memakai alat, yang molen itu memakai alat molen kapasitas 0,3 meter kubik. Untuk yang mortal tipe S bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pasangan batu yang sebelumnya, ada tenaga kerja, pekerja tukang batu, tukang mandor, dan untuk bahannya sendiri ada bata merah, semen, pasir pasang. Lalu untuk pasangan batu bata merah untuk molennya sama juga seperti tipe yang sebelumnya. Yang membedakan hanya pada peralatannya menggunakan molen kapasitas 0,3 meter kubik. Untuk yang mortal tipe N
sama kayak yang tadi, cuman yang membedakan untuk morta yang tipe yang sebelumnya sama yang sekarang bisa dilihat perbedaannya cuman dari koefisien dan yang molen bisa juga dilihat perbedaannya cuman di koefisien. Untuk mortal tipe O sama seperti tipe yang sebelumnya, hanya berbeda pada koefisien. Pada koefisien mortal tipe O menggunakan koefisiennya 0,1. Untuk selanjutnya, mortal tipe P, yaitu untuk perbandingannya setara 1 PC banding 6 PP. Nah, ini perbedaannya hanya di koefisiennya saja. Selanjutnya, Untuk yang selanjutnya mortal tipe P sama kayak yang sebelumnya, tipe-tipe sebelumnya, cuman yang membedakan dari koefisien yang di semen sama di pasir pasang, sama juga yang di molen seperti itu, perbedaannya cuma di koefisien. selanjutnya pasangan batu bata merah. Untuk mortar tipe selanjutnya agak berbeda dengan tipe yang sebelumnya. Pada metode ini ada peralatan seperti palu atau logam, godam, pahat beton, dan linggis. Lalu pada molennya menggunakan jackhammer. Untuk selanjutnya ini rekapitulasi untuk harga-harga sebelumnya. Untuk yang manual yang di morta tipe M harganya Rp652.420. Untuk selanjutnya cuman harganya cuman selisih sedikit, perbedaan sedikit sama yang Untuk direkapitulasi, untuk beberapa tipe pada manual dan molen hanya selisihnya sedikit. Untuk harga kami beracu kepada SNI. Untuk sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan. Oke, baik. Coba ke atas dulu, Mas. Ke tabel tadi aja, yang sebelumnya. Yang pertama. Yang ini, Ya, Pak. boleh. Nah, ini pertama tuh saya mau tanya dulu.
Mas, Mbak ini ngambil standar ini dari mana? Bisa nggak ditunjukin sumbernya? Ini kan SNI katanya ya? Bentar. Iya, Pak. Kami lihat dari SNI, terus juga kami berpacu harganya ke PT. Bukan, bukan PT enggak, saya baru tanya ininya gitu. Bisa dikasih lihat nggak apa yang aslinya ya, DSNI-nya mana gitu, koefisiennya. Oh, baik, Pak. Sebentar. Coba lihat di terkait dengan pasangan bata. Bukan di sini, berarti kalau Mbak pakai ini berarti yang di lampiran. Ya, ada nggak yang tadi terkait pasangan bata, batu, bata, pasangan bata. Pak, kami berpacu ke sini, Pak. Nah, ini Mas, ini yang ini ya, sama ya, coba. Bentar, Pak. Coba lihat yang Mas punya. Enggak, Masnya dari sini, tapi yang punya Mas yang mana? Di mana? Nah, yang ini Pak, yang pasangan bata merah, Pak. Ya, mana? Nah, coba dibaca itu apa? 1 meter, oh di sini ini ya 1 meter kubik pasangan bata merah ya. Jadi biasanya kalau kita pasang bata itu satuannya bukan 1 meter kubik, tapi 1 meter persegi. Ya. Karena kalau pasangan batu yang biasa itu adalah 1 meter kubik. Tapi kalau pasangan bata itu biasanya 1 meter persegi, gitu ya. Iya, Pak. Karena gini, ini saya mau tanya, misalkan Mas di situ ada bata merah 500 kan, itu ngitungnya gimana tuh? Dapat dari mana kira-kira? Dari ini Pak, 1 meter kubik, Pak. Gimana caranya 1 meter kubik bisa dapat 500? Mas tahu ya kalau 1 meter persegi 1 meter kubik itu 1 meter persegi berapa jumlah bata? Kalau ini pakai bata merah nih ya, tipenya standar lah ya. Pak. Ada berapa batanya? Empat mungkin. 1 meter persegi 1 meter persegi berapa buah gitu, Pak? ya. Ada 80 ya.
Kalau kita pakai bata yang standar yang 24 kali 10 kali 6 ya kalau nggak salah ya 6. Kita 80 buah ya. Baik, Pak. Nah, kemudian kalau 1 meter kubik berarti gimana? 1 kali 1 kali 1 kan? Kalau Ya, 1 meter persegi berarti kita cukup setebal bata. Tadi batanya berapa tebalnya? 10 cm ya, sampai 15 ya, 10 cm. Kalau 1 kan, nah itu makanya susah gitu biasanya ngitungnya. Tapi oke lah, karena ini Mas ngambil dari standar ya. Tapi coba ada nggak di bawah sini yang per meter persegi? Di bawahnya ada nggak ya? Gimana Pak yang 1 meter persegi gitu Pak? Ya per meter persegi, yang bata, pasangan bata yang per meter persegi. 1 meter persegi. Kalau di sini Pak nggak pakai yang 1 meter persegi Pak? Semuanya 1 kubik gitu ya? Iya Pak. Wah. Ya udah oke, balik lagi ke tadi kalau gitu, ke bahan presentasi. Ya oke, ini. Nah terus itu harga yang saya aneh itu sebenarnya harga itu tenaga kerja ya. Itu ada tukang batu, tukang apa lagi itu? Tukang insinyur Tukang gitu mandor ya. Pak. Nggak ada tukang insinyur. Nggak ada ya, Nggak tukang tahu. mandor tuh nggak ada istilahnya. Cuman lihat dari Iya, itu Pak ke standar. yang tadi Pak, Ya nggak ada ya, sebenarnya tukang mandor tuh nggak ada. ya standar. Salah tuh pasti. Yang ada pasti tukang batu, kepala tukang. Maksudnya tukang mandor kayaknya kepala tukang. Gitu ya. Baru mandor. Baik Pak. Nah, itu yang harga 4.000 itu apa? Tadi sama Itu harga per jamnya Pak. benar. Orang per jam Kita dapat dari ya Pak. sehari bayarnya berapa? Seharinya bayarnya yang kalau kerja tukang batu 38.000 Pak. Benar itu ada yang mau? Standar harga kapan, Mas? Saya dapat dari harga ini Pak, dari internet sih, dari ini di UPT Pacitan kalau ini. Ya, mereka mau dibayar 38.000. Kayaknya nggak ada ya. Jadi agak aneh gitu ya, nggak mungkin lah kita harga tukang tuh harga standar kok, nggak mungkin 38.000, wah dapat apa makannya kurang gitu ya, 3 kali gitu ya. Jadi kayaknya harganya belum harus cari yang update lah. Coba Mas nanti Mbak harusnya dicari lagi yang benar gitu ya di daerah situ gitu ya. Nah terus tadi sama dengan kayak kelompok tadi ini nggak perlu nih masukin ya. Yang itu apa? Karena nggak jelas itu di atasnya cuma apa? Harga satuan rupiah orang. Terus bedanya sama ini. Nah ini kan kalau memang mau jam tulis jam, tapi kalau di sininya orang hari ya di sini jangan orang hari yang dipakai ya ini sama ini. Ya. Tapi kalau di sini ya jam, orang jam.
ya jamnya yang dipakai. Jadi salah satu aja menurut saya. Baik, Pak. Kalau kerjaan-kerjaan konsultan itu ada, jadi orang jam dihitungnya. Kayak kita kerja di, saya pernah kerja di World Bank gitu ya, atau di mana lagi ya, di itu yang apa UNESCO, bukan, yang bagian health apa kesehatan masyarakat itu orang jam dihitungnya. Jadi dihitungnya orang jam, sekian orang jam per minggu berapa jam gitu. Ya, jadi itu yang dibayar, dihitungnya per jam. Nah, tapi kalau tukang standarnya kita orang hari biasanya. Kalau alat orang jam. Ya, oke, berarti Baik, Pak. ya. Nah, Mas, makanya sekarang gini, kalau saya minta, Mas tolong hitungin dong, itu benar nggak 500 bata merah untuk 1 meter kubik gitu. Kira-kira benar nggak? Kalau 1 meter persegi kan 1 meter kali 1 meter kali 10 cm kan? Kalau plus plesteran Iya, jadi Pak. 15 cm kan gitu kan? Nah, berarti Iya, Pak. kalau 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, 1 meternya dibagi 15 cm paling nggak gitu kan? Berapa tuh? Ada 7 ya. Berarti kalau 1 meter perseginya 80, berarti ini ada 7 kali 1 meter persegi kan gitu kan? Jadi ada 7 kali 80. Jumlahnya 7, 80, 560 gitu. Ya. Kalau dia evaluasi sendiri ya, maksudnya ngitung sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu. Makanya biasanya kalau bata ini lebih suka orang meter persegi. Tapi oke, nggak apa-apa karena Mas ikutin standar. Terima kasih, Pak. Terus itu juga yang kurang tuh sebenarnya alat ya, alat bantu tetap harus ada tuh kayaknya. Kalau nggak pakai alat bantu, ya itu buat mengaduknya gimana? Baik, Pak. Tuh harga itu juga salah tuh Mas. Pasir pasang berapa sih? Per kubiknya berapa? Kubiknya 72.500, Pak. Coba Mas buka internet sebentar. Kan Mas online nih. Coba cari harga Iya, pasir. Pak. Pasir pasang. Bentar, Pak. Rp260, Pak. Berapa? Berapa Mbak? Ya 260.000 ya. Ya itu lebih wajar lah. Kalau Iya, 72.000 Pak, pada 260.000. ya ini makanya ini harganya kapan gitu. Dari tadi kan saya nanya. Kalau 72.000 kayaknya nggak masuk ya. Gitu ya. Kalau 260 oke, wajar gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih Mas, Mbak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, siapa lagi silakan.
Masih ada satu kelompok lagi?